Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ma ba'du. Sabahul khair, selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabar semua? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Pak Ismaji, yaitu dalam pembelajaran jarak jauh pada ini Kamis 4 November 2021 dalam pelajaran akidah akhlak bab 5, yaitu akhlak tercela, di mana terkandung dalamnya egois, berkata kasar dan berbohong. Bermohon pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini kalian semua dapat memahami apa yang Pak Ismail sampaikan, walaupun melalui suara tanpa ada gerak-gerik gambar daripada Pak Ismail. Semoga kita semua diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, yang pertama adalah setelah kita baca hamdalah, kita ingin tahu di sini ada gambar doa anak sedang bertikai rupanya nih ya. Yang satu ngotot, satu lagi juga mempertahankan. Baik, perhatikan. Amatilah gambar di atas. Aku ingin tahu nih apa sih yang dikatakan oleh mereka, ataupun apa sih, atau pernahkah kalian melihat kejadian seperti di gambar di atas? Kalian melakukan hal seperti pada gambar di atas? Terus menurut kalian apakah pantas kejadian pada gambar itu kita tiru? Terus menurut kalian boleh nggak kita lakuin? Menurut kalian apa sih akibatnya jika berperilaku demikian? Nah, kita nggak tahu apa itu yang di atas ya. Apa kira-kira ya pastilah paham kalian ya. Oke, nanti juga diberitahukan oleh Bunda nanti ya dari buku. Baik, sambil kalian simak bukunya, di halaman berapa tadi? 39 ya. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Gak ada tuh orang yang gak butuh sama orang lain, pasti perlu. Orang kaya perlu sama orang miskin perlu sama orang kaya. Itu seperti itu. Ya, orang kaya seperti kalian membutuhkan guru di sekolah, membeli sesuatu membutuhkan penjual, bermain butuh teman-teman, dan masih banyak contoh yang lainnya. Seperti yang Pak Ismail sampaikan tadi, kaya perlu miskin perlu dengan orang yang kaya. Nah, orang yang paling pintar dan paling kaya sekalipun dia tetap membutuhkan orang lain. Nah, kan seperti itu. Dalam berhubungan dengan orang lain diperlukan komunikasi dengan cara yang berbicara atau sama lain. Ya, berbicara satu dengan yang lainnya harus dengan kata-kata yang sopan, nggak boleh kasar, nggak boleh bohong, bahkan sikap kita nggak boleh egois. Apa sih egois? Nanti dijelaskan. Egois atau berbicara kasar dan berbohong merupakan akhlak tercela. Nah, bahasa Arab itu akhlak mazmumah, pakai zal. Mazmumah. Kalau yang baik mahmudah. Nah, seperti itu ya. Di bawah dijelaskan tuh ada tuh ya. Ya, baik, masuk ke dalam akhlak tercela pertama, yaitu egois. Egois artinya sikap mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita berinteraksi dengan banyak orang, ya, mempunyai sifat yang berbeda satu sama lain karena beda suku. Ya, ada yang ramah, baik hati, sopan, tapi ada juga yang kasar, pemarah, egois. Nah, orang yang mempunyai sikap egois ini memang menang sendiri. Yang ingin menang sendiri, mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri dan nggak peduli dengan keadaan orang lain. Nah, contoh ciri-cirinya, yang pertama, mau menang sendiri, nggak peduli sama perasaan orang lain, cuek atau acuh ya, merasa dirinya paling benar, sulit menerima nasihat orang lain, ya, itu sombong, itu yang lebih dahsyat. Ini yang paling dahsyat, ada sombong. Pernah nggak kalian melihat teman kalian sikap egois? Ada teman kalian saling berebut mainan karena keduanya mau menang sendiri, menganggap dia paling berhak, nggak mau mengalah. Allah nggak menyukai sikap egois. Kita harus menghindarkan diri dari sikap egois. Berikut cara agar kita terhindar. Yang pertama, kita harus nyadar nih bahwa kita nggak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Suatu saat pasti kita butuhin orang lain. Kita juga harus sadar bahwa kita sama-sama makhluk Allah. Yang membedain cuma ketakwaan aja kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Bukan orang paling kaya, orang paling ganteng, paling cakep, enggak. Paling takwa di sisi Allah. Ya, jadi kalau orang membuat apapun ya udah. Silahkan kita ngalah aja udah. Wis. Ya, Yesus sadar bahwa suatu saat kita akan mati, akan dipanggil Allah tanpa bawa apa-apa kecuali amal kita. Ya, semasa masih hidup. Ya, amal yang paling setia menemani kita adalah amal kehidupan kita sehari-hari. Ada hadis mengatakan ada 3 yang mengikuti orang yang meninggal adalah harta, keluarga, dan amal. Lalu pulang 2, apa tuh harta dan keluarga? Gak mau tuh hartanya dikubur barang orang yang meninggalnya tadi, yang punyanya, atau keluarganya barang-barang kubur, gak mau. Yang nemenin apa? Amalnya doang. Ketika Allah Ta'ala tanya, ya, melalui malaikat munkar nakir, ditanya segala sesuatunya tentang keimanan, dia nggak bisa jawab. Itulah yang akan terjadi. Tapi kalau amalnya baik, ya seperti anda semua nih, ya kan, sholat, baca Quran, ngaji, hafalan, bahkan insya Allah amal-amal yang udah diamalkan, insya Allah akan menjadi amalan yang akan membela kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu berikutnya adalah membiasakan diri berprasangka, ya, baik kepada orang lain. Jadi ketika buat perjanjian, ya kan, terus nggak datang, kita sangka baik aja. Segala sesuatu sangka baik kita serahkan kepada Allah. Terus membiasakan diri bantu orang lain. Kenapa? Karena suatu saat kita akan dibantu sama orang lain. Biasakan bersikap ramah, peduli dengan orang lain, agar orang lain pun ramah dan peduli kepada kita. Nah, itu adalah cara-cara kita terhindar dari egois. Anak sekalian, mudah-mudahan kalian dapat paham ya, egois seperti apa dan bagaimana cara menghindarinya. Baik, kita lanjutkan dalam daripada submaterinya itu, yaitu berkata kasar. Nah, tadi udah egois, sekarang berkata kasar. Apakah suaranya besar? Hei, 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 itu berkata kasar? Bukan. Boleh suaranya lembut tapi isinya tuh yang kasar. Suaranya pelan, lembut, tapi isinya kasar. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita butuh berbicara. Berbicara dengan orang lain haruslah sopan, ramah, dan tidak boleh berkata kasar. Banyak pepatah yang menyebutkan tentang bicara, ya, antara lain mulutmu harimaumu. Artinya, pembicaraan yang salah bisa menerkam diri sendiri. Lidah bisa setajam pedang. Artinya, berbicara harus hati-hati karena jika salah akan mengenai diri sendiri. Dalam agama Islam mengenai berbicara banyak disebutkan, antara lain dalam Al-Quran Al-Baqarah 83, ya, yang bunyinya wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Al-muslim man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya kan, seorang muslim adalah orang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangan. Ini hadis dan juga Quran. Nah, berkata kasar merupakan salah satu akhlak tercela yang harus kita hindari. Orang yang berkata kasar akan menyakiti hati orang lain dan dapat menimbulkan pertengkaran. Walaupun kalian sedang marah, hindari berbicara kasar. Lebih baik kalian berwudu agar hati bisa tenang, atau lebih baik diam. Bagaimana Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khair aw liyasmut." Maka siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka baiknya dia berkata baik, ya, dan jika tidak maka diamlah. Daripada berkata yang jelek-jelek, diam aja udah. Ya, seperti itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu sebisa mungkin kita harus bisa menjaga perkataan kita agar jangan sampai berbicara yang tidak baik dan berbicara kasar yang dapat mengakibatkan kita terjerumus dalam dosa. Berbicara yang sopan dan tidak kasar harus dibiasakan sejak kecil nih, sejak usia kalian, agar nanti saat dewasa sudah terbiasa bicara yang baik. Nah, berikut nih cara kita terhindar dari berkata kasar. Yang pertama, kita harus cari teman yang baik, yang memberi nasihat dan juga kasih teguran buat kita kalau kita salah, kalau kita berkata kasar. Jangan begitu ngomongnya. Jangan sebaliknya, kita dinasihatin tapi kita marah. Teman kita udah baik sama kita, jangan ngomong kasar begitu dong, tapi kita malah marah sama dia. Jangan.
itu kita terus berterima kasih kepada teman. Lalu menjauhlah dari keadaan yang dapat memicu kita berkata kasar, bercanda dan sebagainya, kita jauhin tuh. Ya, celak-celaan juga kita jauhin. Selalu bersikap sabar dalam menghadapi situasi dan kondisi. Terus takut akan hukuman dan dosa bila mana berkata kasar. Biasakanlah berbicara yang baik, dan jangan jika terlanjur bicara kasar, segeralah minta ampun kepada Allah atau mengucapkan istighfar, astagfirullah. Adapun yang terakhir adalah berbohong nih. Ya, daripada sekian banyak akhlak tercela, ya, diantaranya adalah berbohong. Berbohong termasuk akhlak tercela. Bohong sama artinya dengan dusta. Bohong atau dusta artinya berbicara yang enggak sebenarnya. Kita enggak boleh berbicara bohong, dusta kepada siapapun, baik kepada teman, guru, orang lain, apalagi terhadap orang tua. Bohong atau dusta merupakan salah satu ciri-ciri orang munafik. Pernahkah kalian bohong? Contoh dari sikap berbohong antara lain nyontek ulangan. Ya, saat ulang nyontek, terus bilang sama orang tua izin ini belajar kelompok, tapi malah bermain. Terus bohong pada orang tua ketika nilai sekolah jelek. Dapat berapa kamu? Wah, 100 dong. Padahal dapatnya 50. Berbohong pada orang tua ketika nilai masih banyak lagi contoh yang lainnya, ya. Apalagi bohong sama bu guru, pak guru. Udah kerjaan PR belum? Sudah. Mana? Ketinggalan pak guru. Nah, itu dia bohong. Lalu biasanya orang yang sudah sekali bohong, ia akan berbohong, dan untuk berbohong yang menutupi bohong pertamanya, dia berbohong kedua kalinya. Untuk menutupi bohong kedua kalinya, tutupin terus bohong dan bohong selamanya. Karena kebohongan keduanya biasanya dilakukan untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Nauzubillah. Jika kalian pernah berbohong, segeralah istighfar, astagfirullah. Berbicara bohong akan merugikan diri sendiri. Orang yang sering bohong gak akan dipercaya orang lain lagi. Ya, kita juga akan dijauhi orang lain. Selain itu, berbicara bohong juga akan membuat kita berdosa. Oleh karena itu, bicaralah yang jujur, karena akan dipercaya orang lain dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sih berbohong tapi baik, ya, demi kebaikan ada juga, cuman nggak banyak. Ya, seperti kalau kita ada lihat orang mau dibunuh nih, dikejar-kejar sama orang, lalu orang ini ngumpet atau sembunyi di hadapan kita, lalu ada orang nanya, ini mana nih si A nih atau si Oleh? Wah, nggak lihat pak, kesono kali, gitu. Itu menyelamatkan orang berbohong. Tapi cepat-cepat beristighfar. Ya, ada lagi yang lainnya, tapi masih banyak. Karena waktunya singkat, ini acara saya mau sampaikan cara yang dapat, ya, dilakukan menghindari sikap bohong. Ya, selalu ingat sama Allah. Ya, ingat bahwa kita suatu saat akan mati. Lalu biasakan diri kita sejak kecil nggak berbohong. Hindari diri dari perbuatan yang jerumuskan kepada kebohongan. Berbicara seperlunya aja. Sebab kalau kebanyakan bicara pasti ada bohongnya. Harus senantiasa melakukan perbuatan baik. Nah, itu merupakan tips, ya, kalau kita terhindar dari berbohong. Bersikap egois, berkata kasar dan berbohong adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Berikut sebab akibat bila mana kita melakukan akhlak tercela, yaitu menjadikan diri nggak tenang, nggak disukai Allah, dijauhi oleh orang lain, menjadi pribadi yang suka berbuat jahat, menjadi manusia yang senantiasa berbuat dosa-dosa. Nah, ini dia. Ya, apabila kalian lakukan akhlak tercela tadi, akan terjadi 5 poin yang ada di sini. Nah, oleh karenanya yuk sama-sama mohon sama Allah Ta'ala, kita bermunajat, minta sama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal egois wa minal kadhib dan yang lainnya. Ya, itu bisa kita doa sama Allah, ya Allah jauhkan aku dari sifat egois, berkata kasar, berbohong, ya kan, dan yang lainnya, agar kita benar-benar dihindarkan. Nah, di sini ada aku bisa. Setelah pelajari ini, kalian harus bisa menghindarkan diri dari sikap egois, berkata kasar, berbohong, dan hendaklah bersikap baik, santun pada orang lain, senantiasa dapat berkata baik, sopan dan jujur kepada orang lain. Ya, anak-anak sekalian, mungkin ini saja yang bisa disampaikan oleh Pak Ismaji, karena waktu jualah, ya, durasinya nggak boleh lebih dari sekian menit. Ya, untuk itu Pak Ismaji akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan ketemu insya Allah di
atau pertemuan tatap muka terbatas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.